Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian di rumah. Bagaimana kabar kalian? Mudah-mudahan selalu senantiasa sehat ya, dan tetap belajar semakin giat. Jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan dengan cara makan makanan yang bergizi, berolahraga, kemudian menggunakan masker kalau keluar, mencuci tangan, dan tetap menjaga jarak. Okay? Nah, anak-anakku sekalian di rumah dan bapak ibu yang mendampingi putra putrinya belajar, kali ini kita akan belajar dan berdiskusi tentang pengaruh kalor terhadap kehidupan. Artinya dalam kehidupan sehari-hari seringkali kita tidak sadari bahwa kita berhadapan atau mengalami peristiwa-peristiwa yang berhubungan dengan kalor atau panas ya. Nah, di sini ada gambar tentang sebuah keluarga, bagaimana mereka memasak, menanak nasi, yang kesemuanya memanfaatkan panas ya. Dengan panas itu beras jadi nasi, air matang, air bisa menjadi kopi dengan dibuat kopi dan lain sebagainya. Nah, banyak peristiwa yang dipengaruhi oleh kalor atau panas. Beras mentah itu jadi matang, jadi nasi, sehingga manfaatnya kalau digunakan dengan sebaik-baiknya akan banyak sekali. Nah, dalam kalor itu juga terjadi perpindahan kalor, apa yang disebut dengan perpindahan konveksi, konduksi, dan terakhir kemarin bagaimana mempelajari tentang perpindahan panas secara radiasi. Nah, kali ini kita semua akan belajar benda-benda konduktor, isolator, dan semikonduktor. Artinya benda mana yang bisa mengantarkan panas dengan baik, yang tidak bisa mengantarkan panas. Nah, maksudnya jika benda itu didekatkan pada panas, benda itu ikut panas misalnya. Nah, itu termasuk benda apa? Kalau tidak panas itu disebut benda apa? Nah, ini ada dialog antara Lani dan Ibu. Kalian bisa baca sendiri nanti ya, setelah penjelasan dari Pak Ali, bagaimana dalam situasi rumah tangga di suatu sore mereka ibu menyiapkan makanan ya, makan malam dari dapur. Nah, ini ada dialog yang mungkin anak-anak nanti bisa pahami, dibaca dengan seksama ya. Nah, Pak Ali ingin menjelaskan tentang bahan konduktor dan isolator. Di sekitar kita itu banyak benda, macamnya banyak sekali, terutama di rumah ya. Di rumah tangga kita, di dapur itu banyak macamnya benda-benda, alat-alat dapur. Nah, pemilihan bahan didasarkan pada sifat yang dimiliki oleh bahan itu. Misalnya benda yang mengantarkan panas dan benda yang tidak dapat mengantarkan panas. Nah, ada juga benda yang mempunyai kemampuan mengantarkan panas dengan bagus. Ada pula benda yang tidak dapat mengantarkan panas. Nah, anak-anakku sekalian, benda yang mampu, yang bisa menghantarkan panas dengan bagus, dengan baik, itu disebut konduktor. Jadi, Pak Ali ulangi, bahwa konduktor adalah bahan yang dapat mengantarkan panas dengan baik. Kemudian suatu bahan yang tidak dapat mengantarkan panas itu disebut isolator. Nah, kebalikannya. Kalau kamu pegang benda itu diletakkan pada sesuatu yang panas, kok tidak panas benda yang kamu pegang, maka itu disebut isolator. Sedangkan bahan yang sedikit ada menghantarkan panas, jadi suatu bahan didekatkan kepada sesuatu yang panas, kok benda itu kamu pegang tidak begitu panas tetapi masih ada hangat,
itu disebut semikonduktor. Itu bedanya. Jadi bahan konduktor yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari itu pada umumnya terbuat dari logam. Ya, misalnya panci, wajan, penggorengan, dan beberapa alat masak di dapur yang terbuat dari logam. Ada sendok kah, garpu kah dari logam. Nah, itu. Kemudian jenis logam yang paling sering digunakan untuk membuat alat-alat masak itu misalnya dari besi, aluminium, tembaga, ada stainless ya. Nah, itu disebut sebagai konduktor karena baik dalam mengantarkan panas. Nah, sedangkan bahan yang tidak dapat mengantarkan panas itu disebut isolator sekali lagi. Nah, bahan-bahan isolator itu adalah bahan rumah tangga yang terbuat dari kayu, dari kain, dari plastik. Nah, penggunaan bahan-bahan ini tentu saja sering kita jumpai di rumah ya, terutama di dapur. Ada kain-kain juga ya, ada kayu dan lain sebagainya. Nah, penggunaan bahan konduktor dan isolator dapat diterapkan secara bersamaan pada sebuah alat. Nah, perhatikan ya gambar itu. Ada sebuah alat terbuat dari isolator, terbuat dari konduktor ya. Panci yang digunakan untuk memanaskan air terdiri dari bahan yang berbeda. Di setiap rumah insya Allah ini ada. Jadi bahan lengkungan panci itu alatnya adalah konduktor ya, tetapi pegangannya dari kayu itu alatnya adalah bersifat isolator. Artinya bahan lengkungan dari aluminium itu yang biasa diisi air untuk dimasak agar air cepat mendidih itu terbuat dari bahan yang bersifat konduktor. Sementara pegangannya yang sering kita pegang itu, nah itu terbuat dari kayu kah atau plastik kah, itu disebut bahan yang memiliki sifat isolator. Nah, ada fungsi konduktor dan isolator itu tujuannya adalah agar manusia atau kita dapat memanfaatkannya dengan baik. Bayangkan kalau pegangannya itu dibuat dari bahan yang bersifat konduktor, maka sangat panas sekali. Nah, kalau panas kan tidak bisa dipegang. Nah, itu. Nah, itulah contoh suatu bahan yang terbuat dari isolator sekaligus ada bahan konduktornya. Nah, panci itu ya. Nah, itu. Nah, aliran panas dari lengkungan dari aluminium itu akan terhenti pada bahan isolator. Kenapa pegangan itu tidak panas? Karena isolator atau bahan yang bersifat isolator tidak dapat mengalirkan panas secara konduksi dari sumber panas. Tetapi kalau pegangannya itu dibuat dari aluminium juga, maka dia akan mengantarkan panas sampai pegangan. Sehingga kalau ada demikian, alat yang digunakan itu sangat berbahaya, tidak banyak manfaatnya. Oleh karena itu, bahan isolator dan bahan konduktor itu sama pentingnya dalam peralatan rumah tangga, sehingga dapat digunakan sebagaimana mestinya. Nah, anak-anakku sekalian di rumah, kalian coba perhatikan dengan seksama bahan bacaan di atas ya. Kemudian temukan kata-kata baru atau kata-kata yang dicetak miring. Misalnya ada kata bahan, itu artinya apa? Menghantar artinya apa? Konduktor, sifat bahan yang dapat mengantarkan panas. Isolator, dengan baik ya, sifat bahan yang tidak dapat mengantarkan panas. Kemudian semikonduktor, sifat bahan yang sedikit dapat mengantarkan panas atau mengantarkan panas dengan tidak baik. Nah, kemudian kalian buatlah kalimat ya, kalimat dengan menggunakan kata-kata yang ada itu setelah kamu carikan artinya.
Nah, gimana cara mengartikannya? Kamu bisa mencari dari bacaan di atas, menggunakan kamus, kamus online, bertanya kepada orang tua, silakan ya. Jadi kata-kata yang harus kamu cari artinya adalah bahan, menghantar, konduktor, isolator, semikonduktor, dan alat. Nah, kemudian berdasarkan bacaan di atas, kamu juga menemukan hal-hal penting dalam setiap paragraf ya. Paragraf 1, hal penting itu apa? Kalimat yang penting. Pokok dari paragraf 1 sampai 4 juga kamu tuliskah ya. Nah, anak-anakku sekalian, dengan menggunakan bahan-bahan penting di atas, kamu seharusnya menulis hal-hal penting itu dalam kotak ini. Tetapi nggak usah ya, cukup diwakili di sini dan di atasnya ini. Nah, untuk selanjutnya kalian di rumah mengamati, melakukan praktek dengan alat-alat isolator dan konduktor. Nih bahannya yang harus kamu siapkan di rumah. Caranya melakukan praktek ini bersama orang tua, dibuat video pendek boleh, dibuat foto-foto boleh. Yang penting melaksanakan percobaan ini bersama orang tua. Alat dan bahan, ada batang besi. Batang besi itu bisa dari kawat ya, kawat. Batang tembaga, ya panjangnya kira-kira setengah meter lah, 50 cm. Ada sumpit dari kayu, nah, ujung-ujungnya diikat dengan karet gelang. Ada sumpit plastik, ada sumpit kayu, plastik. Kalau tidak ada sumpit ya bahan dari plastik, dari kayu gitu ya. Bahan lain untuk memegang benda panas, kain juga untuk memegang benda panas. Ada lilin, korek api. Nah, langkah-langkah kegiatan sebagaimana gambar. Pertama, bakar besi dengan api pada lilin ya. Nah, pegang ujung besinya dengan tangan kamu. Kemudian kalau sudah merasakan panas, ya sudah berhenti. Nah, tuh. Kemudian yang kedua, pegang batang besi dengan menggunakan sumpit. Nah, begitu caranya. Setelah dipegang sumpit, apakah besi yang panas masih panas? Nah, kemudian letakkan kembali ujung besi di nyala lilin. Nah, itu ya. Nah, apakah panas? Enggak sumpitnya. Kemudian yang keempat, ambil dan letakkan batang tembaga di atas lilin. Sekarang tembaga. Sekarang lapisi tembaga itu dengan kain, dengan kayu, dengan kain boleh. Apakah masih terasa panas? Nah, maka kemudian yang keenam, letakkan kembali batang tembaga di atas lilin. Lakukan kegiatan yang sama ya, pakai sumpit itu. Nah, kemudian setelah itu ganti sumpit dengan kain. Nah, itu pengalaman kalian. Setiap potong gambar ini juga difoto. Caranya seperti gambar itu ya. Berarti ada 7 gambar nanti. Ada 8 gambar. Nah, kemudian setelah mengerjakan, diskusikan dengan orang tua, minta bimbingan untuk menjawab pertanyaan ini. Apakah yang terjadi pada saat kalian memegang batang besi dan tembaga dengan menggunakan sumpit yang terbuat dari bambu? Nah, yang kedua, mengapa terjadi demikian? Yang ketiga, apakah yang terjadi pada saat kamu memegang batang besi dan tembaga dengan menggunakan sumpit dari bahan plastik? Mengapa demikian? Nah, itu. Kemudian, apakah yang terjadi pada saat kamu memegang batang besi? Mengapa demikian? Nah, percobaan di atas, bahan manakah yang berfungsi bersifat sebagai konduktor? Pada percobaan yang kamu lakukan, bahan apa saja yang berfungsi sebagai isolator? Nah, itu kalian kerjakan sampai nomor 10 ya, sampai kepada menyimpulkan kegiatan percobaan kalian. Nah, saya kira itu kegiatan pembelajaran kita hari ini, bahwa kita belajar tentang sifat-sifat benda konduktor dan isolator yang berada di lingkungan kita, yang berada di rumah, terutama benda-benda yang bersifat isolator dan konduktor yang ada di dapur.
Terima kasih anak-anak sekalian, selamat belajar, membaca, menulis, dan mencoba kegiatan percobaan di atas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.